Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Mutia B dari kelas B dengan NIM 2420203 861211069, Program Studi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi model keseimbangan makroekonomi Islam dalam mata kuliah ekonomi makro yang diampu oleh Bapak Zulkarnain, Son E, MSc. Nah, saya akan menjelaskan lebih dalam tentang konsep ekonomi makro Islam yang berbasis konvensional dan syariah, seperti pasar barang dan pasar uang Islam. Konsep keseimbangan dalam ilmu ekonomi makro, keseimbangan adalah kondisi ideal di mana seluruh pasar utama dalam perekonomian, yaitu pasar barang dan pasar uang, berada pada posisi seimbang secara simultan. Dalam konteks Islam, keseimbangan ini tidak hanya ditargetkan pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus mencapai FAL-H, yaitu kesejahteraan dunia dan akhirat, yang dicapai melalui keadilan dan stabilitas sesuai prinsip syariah. Dasar konsep ekonomi makro Islam, fondasi utama yang membedakan model Islam adalah penghapusan dua variabel kunci konvensional. Pertama, larangan riba. Tidak ada suku bunga dalam perekonomian, dan ini adalah modifikasi terbesar pada model. Kedua, uang bukan komoditas. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar medium of exchange dan satuan hitung unit of account. Uang tidak boleh diperdagangkan atau menghasilkan keuntungan dari dirinya sendiri, sehingga motif spekulasi pada uang ditiadakan. Basis real dan distribusi. Ketiga, berbasis sektor real, setiap transaksi pembiayaan harus dilandasi oleh aktivitas atau underlying aset yang jelas, seperti skema mudharabah atau musyarakah. Keempat, keadilan distribusi. Instrumen sosial seperti zakat, infak, dan wakaf memiliki peran aktif dalam makroekonomi, berfungsi sebagai automatic stabilizer dan mengurangi ketimpangan. Pengertian pasar barang dan pasar uang konvensional. Pasar barang konvensional adalah pasar tempat bertemunya permintaan dan penawaran barang serta jasa dalam suatu perekonomian yang bertujuan memperoleh keuntungan maksimal. Pasar uang konvensional adalah pasar tempat diperdagangkannya instrumen keuangan jangka pendek yang bertujuan memenuhi kebutuhan likuiditas dan memperoleh keuntungan berbasis bunga. Pengertian pasar barang dan pasar uang syariah. Pasar barang syariah adalah pasar di mana barang dan jasa diproduksi dan dipertukarkan. Mencakup pengeluaran agregat Islami, komponennya meliputi konsumsi rumah tangga, investasi syariah, pengeluaran pemerintah, dan pengeluaran zakat. Pasar uang syariah LAM Liquidity and Asset Market menggambarkan keseimbangan di pasar uang syariah. Pasar uang syariah dicirikan oleh tidak adanya motif spekulasi berbasis bunga, permintaan uang hanya didasarkan pada kebutuhan transaksi dan kegiatan produktif berjaga-jaga yang sangat dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Perbandingan model konvensional dan Islam dalam konvensional. Perbedaannya terdiri dari suku bunga, komoditas, sektor moneter dominan, profit, berbasis utang tinggi, sedangkan dalam syariah, bagi hasil, alat tukar, sektor real dominan, falah. Instrumen pasar barang dan pasar uang syariah. Instrumen pasar barang syariah is kurva, terdiri dari bagi hasil profit and loss sharing, PLS, jual beli sales atau trading, dan sewa leasing. Instrumen pasar uang syariah, kurva LAM, terdiri dari sertifikat Bank Indonesia Syariah, sertifikat investasi mudharabah, antar bank, fasilitas simpanan Bank Indonesia Syariah, sukuk obligasi syariah, saham syariah, dan dana zakat, infak, sedekah. Grafik pasar barang dan pasar uang syariah. Grafik pasar barang syariah atau kurva is Islami menunjukkan kurva is Islami yang merepresentasikan keseimbangan pasar barang dan jasa dalam ekonomi syariah. Grafik pasar uang syariah atau kurva LAM Liquidity Asset Market menggambarkan keseimbangan pasar uang syariah. Keterkaitan keduanya ketika kurva is Islami dan kurva LAM bertemu, maka tercapai keseimbangan makroekonomi Islam, yaitu kondisi di mana pasar barang dan pasar uang syariah berada dalam keadaan seimbang dan mendukung stabilitas ekonomi berbasis sektor real. Tujuan dan manfaat. Tujuan utama model Islam adalah menggantikan analisis makro berbasis suku bunga dengan analisis berbasis tingkat bagi hasil untuk menciptakan pertumbuhan yang efisien, stabil, dan adil sesuai nilai-nilai syariah. Model keseimbangan makroekonomi Islam. Islam memberikan manfaat yang melampaui fokus sempit model konvensional pada pertumbuhan PDB, menjadikannya kerangka yang ideal untuk mencapai kesejahteraan holistik for all. Kesimpulannya, model keseimbangan makroekonomi Islam merupakan kerangka analisis yang menunjukkan bahwa sistem ekonomi tanpa riba, berbasis sektor real melalui bagi hasil dan didukung instrumen sosial seperti zakat, mampu menciptakan stabilitas ekonomi, pertumbuhan yang berkeadilan, dan mencapai tujuan tertinggi syariah,
yaitu maslahat atau kesejahteraan bagi umat. Sekian presentasi dari saya mengenai model Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.